Halo Sobat Sukses, di video ini gue mau share checklist gue sebelum milih perusahaan terbaik yang gue bisa investasiin. Stay tune juga sampai akhir karena di akhir video gue akan spill perusahaan-perusahaan apa yang gue lagi invest sekarang. Yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Checklist pertama gue adalah perusahaannya harus jadi market leader. Maksudnya market leader di sini dia punya market share paling banyak dan juga brandingnya kuat banget teman-teman. Selain itu produknya juga banyak banget dipakai sama orang-orang dan juga dia punya competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang nggak dipunyain sama kompetitornya. Jadi dia bisa terus bersaing gitu di pasarnya. Itu checklist pertama yang biasanya gue cek sebelum gue milih perusahaan. Checklist kedua yang biasanya gue punya untuk perusahaan yang gue investasiin adalah labanya harus naik terus. Kalau labanya naik terus berarti itu menunjukkan kalau perusahaannya berkembang teman-teman. Jadi untung terus, udah gitu keuntungannya naik terus ya. Nah kalau keuntungannya naik terus berarti total harta perusahaannya itu akan bertambah juga. Kalau total hartanya bertambah berarti nilai perusahaannya juga akan bertambah. Begitu juga dengan nilai investasi kita teman-teman. Nah enaknya juga kalau kita investasi di perusahaan yang untung, ya berarti tiap tahun akan bagi dividen biasanya. Jadi bagi keuntungan. Bayangin kalau misalnya kita punya uang 10M, habis itu kita taruh di perusahaan yang tiap tahun bagi dividen. Misalnya dividennya 2% setiap tahun. Nah itu enak banget sih. Jadi tiap tahunnya kita nggak usah ngapa-ngapain udah dapat uang 200 juta setahun. Dibagi 12 itu 16 juta teman-teman. Jadi 16 juta nggak usah ngapa-ngapain. Itu baru dari dividen doang. Belum capital gain-nya yang bertambah. Kalau misalnya kita udah sampai di poin itu, kalau misalnya teman-teman bosan jadi karyawan, ya udah tinggal cabut aja. Toh juga udah punya aset yang ngasilin uang terus buat kita. Yang ketiga, yang menurut gue paling penting adalah prospek kedepannya gimana. Jadi walaupun misalnya labanya naik terus udah dari tahun-tahun kemarin, tapi kalau misalnya kedepannya prospeknya nggak bagus, gue nggak akan beli. Prospek ini bicara soal produknya ini masih akan terus dipakai nggak 5-10 tahun ke depan. Ya, abis itu perusahaannya masih berinovasi terus nggak? Gitu. Kalau dia masih terus berinovasi, biasanya gue akan beli. Yang paling penting juga adalah dari tahun ke tahun, walaupun harga saham namanya naik turun ya, tapi secara diambil jangka panjang itu naik gak grafiknya? Kalau grafiknya naik, gue akan kemungkinan besar beli. Karena kemungkinan besar dia juga akan reflect dari 5 tahun ke belakang juga kayak gitu. Kalau misalnya ketiga checklist itu udah centang semua ya. Pertama dia udah menjadi market leader, kedua dia labanya naik terus, dan juga ketiga dia prospeknya bagus, kemungkinan besar gue akan beli. Karena gue tahu kalau misalnya gue taruh, gue investasiin selama 5 tahun, kemungkinan besar sahamnya akan naik. Jadi gue nggak usah pusing gitu. Kalau misalnya dia turun pun, gue juga jadi nggak khawatir. Gue pengen dapetin rasa itu. Jadi walaupun turun, gue nggak usah khawatir harus jual, cut loss, dan lain-lain. Karena gue itu bukan trader, tapi gue lebih ke investor. It's spill time! Nah, jadi sesuai janji gue akan spill beberapa perusahaan yang gue lagi investasiin sekarang. Pertama yaitu ICBP, atau teman-teman pasti udah tahu Indomie ya. Nah, kenapa gue investasiin di situ? Pertama, dia market leader. Dia udah jadi perusahaan mie instan yang paling laku ya. Dan prospek kedepannya juga bagus karena dia lagi ngembangin pasar ekspornya. Nah, itu saham pertama yang gue pilih yaitu Indomie ICBP. Saham yang kedua yang masuk checklist gue adalah BCA. Nah, selain BCA itu punya market cap yang paling tinggi, jadi dia adalah king-nya ya. Orang biasa sebut king BCA. Kalau di pasar saham Indonesia itu nggak ada yang perusahaan yang lebih tinggi market cap-nya dari BCA. Nah, selain itu labanya juga naik terus dari tahun ke tahun. Dan orang Indonesia banyak banget yang pakai BCA untuk transaksi sehari-hari. Jadi perusahaannya sebagus itu dan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan juga akan masih bagus menurut gua. Saham ketiga adalah Apple. Karena Apple itu juga selain produknya inovasinya bagus banget dari tahun ke tahun, dia juga market cap-nya paling tinggi di pasar US. Nah, itu yang menyebabkan gue juga tertarik buat beli saham Apple. Nah, jadi inovatif banget dan 5-10 tahun ke depan pun orang masih akan pakai Apple produk. Nah, mungkin teman-teman yang baru mulai investasi kan gampang ya kalau kita mau buka sekuritas di Indonesia gitu ya. Sekarang udah banyak banget sekuritas-sekuritas yang bisa kita buka rekening, saham, dan lain-lain. Tapi kalau perusahaan luar buat beli kayak saham Apple itu nggak banyak sekarang, belum banyak. Nah, yang gue pakai itu adalah namanya GoTrade Indonesia. Thank you juga GoTrade yang sudah mensponsori video ini. Nah, kenapa gue pakai GoTrade Indonesia? Selain platformnya user friendly banget, dan gue juga harus lihat dong keamanannya gimana.
Dia ini sudah bekerja sama dengan Valbury Asia Futures, dan transaksi yang terjadi di Valbury Asia Futures itu diawasi oleh Bapepti juga, teman-teman. Jadi gue nggak usah khawatir tentang uang gue, yang penting investasi itu harus aman juga. Terus enaknya adalah kalau misalnya kita mau mulai investasi, udah ada $2 gratis yang dikasih ke kita masuk ke rekening kita. Caranya adalah tinggal klik link yang ada di deskripsi untuk pakai kode referral gue juga. Saham terbaik buat tiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Tergantung tujuan investasi masing-masing. Kalau kayak gua yang tujuan investasinya misalnya sampai 5 tahun ke depan, buat siapin misalnya dana buat beli rumah, atau dana pensiun, atau buat jangka panjang, buat 5-10 tahun ke depan, gua lebih baik taruh di saham-saham yang blue chip, yang bagus ya, fundamentalnya bagus, prospek kedepannya bagus gitu ya, dan juga nilainya masih wajar. Jadi gue nggak usah khawatir kalau misalnya harga sahamnya turun gitu. Jadi gue tetap tenang. Nah itu yang gue mau, dan kemungkinan besar 5 tahun ke depan akan masih naik terus harga sahamnya. Nah itu kalau saham terbaik menurut gue, karena tujuan investasi gue kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman yang lebih risk taker gitu ya, pengennya multi bagger, mungkin nggak cocok dengan rekomendasi ini juga. Nah mungkin teman-teman bisa lebih cari saham yang bisa digoreng kayak gitu supaya naiknya cepat. Nah itu terus terang gue nggak punya waktu juga buat analisanya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau misalnya naiknya cepat ya, ada potensi return yang high, yang tinggi, pasti resikonya juga tinggi. Teman-teman mungkin harus siapin bisa sampai kehilangan 50% dari uangnya teman-teman, itu juga harus siap mental. Kalau misalnya kita mau investasi di saham-saham yang seperti itu tadi. Jadi kalau masuk ke pasar saham, kita nggak cuma siap untung, tapi juga harus siap rugi juga teman-teman. Kalau misalnya kita satu frekuensi teman-teman, kalian bisa like videonya dan juga subscribe channelnya. Karena setiap minggunya kita akan bahas soal bisnis dan juga investasi. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!